Hei, kamu di sini. Berikan aku pelukan. Datang ke Mama. Aku sudah menunggu kamu lama sekali. Biar aku perkenalkan. Ini temanku Kuo Xiaoyu. Kenapa kamu kurus? Sekali dua hari ini. Kamu harus makan lebih banyak. Kalau kamu tidak datang lagi, aku akan telepon kamu. Perutku terus menangis. Hanya ingin kamu. Berapapun aku bujuk dia, tidak ada artinya buat Mama. Sepertinya dia bergantung padamu. Oh, aku akan pergi dulu. Hati-hati di jalan. Ayo pergi. Silakan digunakan perlahan kalian berdua. Oke, terima kasih. Ini untuk apa? Sangat mewah. Aku traktir kamu makan. Kasusmu sudah dibahas. Jadi mari kita rayakan. Tidak. Itu saat kamu mencari kesempatan untuk menghabiskan uang untuk melampiaskan. Tidak apa-apa kalau aku traktir kamu makan. Lebih baik kamu beritahu aku alasannya. Kalau tidak, aku akan berpikir kamu akan melamarku atau sesuatu. Haha. Hei, coba ini. Bagaimana rasanya? Oh, lumayan. Hei, aku di depan pintu TK hari ini. Gadis itu adalah orang tua anak. Ya, kalian berdua terlihat seperti kami kenal baik dan berteman. Begitupun. Dia biasanya sangat sibuk. Suaminya di luar kota. Guru datang terlambat menjemput anak. Jadi telepon saja aku. Seperti ini bolak-balik. Kami hanya bicara beberapa kali. Aku sudah ditolak beberapa kali. Aku melihatnya dengan seorang anak sendirian. Tidak mudah. Jadi aku akan lebih memperhatikanmu. Dia kerja apa? Aku juga tidak tahu. Sepertinya restoran cepat saji atau sesuatu. Lagi pula baru beberapa bulan sejak dia meninggalkan anaknya dalam perawatan. Aku juga tidak terlalu yakin. Tapi aku sangat menyukainya. Jadi anggap saja dia sebagai teman. Ada apa? Tidak ada. Kamu baik-baik saja. Hari ini terasa aneh. Apa yang terjadi? Tidak ada yang serius. Aku pikir dia sangat mirip dengan teman lamaku. Jadi aku bertanya beberapa pertanyaan lagi. Oh. Hanya itu ya? Baiklah, lain kali. Aku akan memperkenalkannya padamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Ayo. Selamat pagi, Pak. Aspirin dan tablet beracun tinggi. Ada resepnya? Cepat. Pulang. Benar. Dan kamu. Aku juga pulang. Kamu bisa mengirimiku pesan WeChat saat sampai di rumah. Tenangkan aku. Dadah. Dadah. Bisakah aku menginap di rumahmu hari ini? Oke. Semua barangku sudah dikemas. Dikemas. Tempat tidur juga sudah dibongkar. Jadi kamu harus pindah? Pindah kemana? Bisakah aku pindah ke tempatmu dulu? Tentu saja bisa. Selamat datang. Masa sewa rumahku sudah habis hari ini. Aku harus mengeluarkan semua barang besok. Hei, jangan salah paham. Aku meminta bantuanmu. Taruh saja di rumahmu selama beberapa hari. Aku akan pindah saat menemukan rumah yang cocok. Bisa. Kenapa kamu bolak-balik terus? Ya, bukankah itu rumahmu?
Aku kira kamu akan dengan sukarela mengajakku pindah ke rumahmu. Aku sudah bayar uang muka untuk rumah yang aku lihat waktu itu. Hasilnya juga tidak ada. Rumahnya sudah disewakan ke orang lain. Bukankah aku sudah bilang? Kamu bisa pindah ke tempatku. Tapi yang kamu sampaikan ke aku setiap kali adalah, kalau kamu benar-benar tidak punya tempat tinggal pindah saja ke tempatmu. Aku tidak memintamu untuk menampungku. Kamu lihat kamu terlalu sensitif. Kamu tahu itu bukan yang aku maksud. Oke. Anggap saja aku meminta bantuanmu. Hei, aku akan bayar sewa padamu. Aku akan menemanimu paling lama setengah bulan. Bagaimana? Deal. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku meninggalkan ponselku di rumah. Kamu kemana saja? Jalan-jalan di bawah. Kenapa kamu turun di tengah malam? Apa pedulimu padaku? Tidak apa-apa. Jangan datang padaku. Kalau aku tidak mencari kamu, siapa lagi yang harus aku cari? Bagaimana kalau aku mati? Maka aku juga akan mati. Pulanglah cepat. Jangan datang padaku sekarang kamu sudah menikah. Suamimu akan marah. Aku tidak pernah bahagia. Siapa yang mempertimbangkan aku? Pergi cepat. Kenapa kamu tidak membiarkan aku masuk? Ada orang jadi tidak nyaman. Saya pada dalam? Ayo, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Biarkan aku masuk. Buka pintu, buka pintu. Saya pada dalam? Kamu biarkan aku masuk. Buka pintu. Kenapa kamu pura-pura mulia? Kenapa kamu pura-pura gentleman? Kenapa kamu tidak bawa wanita itu pulang malam ini? Bajingan. Bukankah kamu bilang tidak mau wanita lain selain pikiranmu? Bukankah kamu bilang akan terus mencarinya jika tidak bisa menemukannya? Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Bicara dan buka pintunya. Apakah kamu puas? Kamu bisa melihatnya lagi nanti. Jika masih ada yang kurang aku akan membelinya besok. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku sudah membawa semuanya ke sini. Selalu merepotkanmu. Aku benar-benar minta maaf. Mengapa teman-temanku selalu mengatakan hal-hal yang sopan? Maka aku harus berterima kasih padamu karena sudah menampungku. Haha. Halo? Aku sedang menonton TV di rumah. Benarkah UPS? Aku lupa memberitahumu hari ini. Aku pindah ke Kuo Xiaojia. Ya? Ya, baru hari ini. Mengapa kamu masih belum tidur sampai larut malam? Oh. Baiklah, aku akan menemuimu besok. Oke, sampai jumpa. UPS, si Chun menemuiku hari ini dan mengetahui bahwa aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Mengira aku hilang. Masih belum tidur sampai larut malam. Buburnya seharusnya sudah matang. Di mana sendoknya? Aku melihatnya. Jingru, aku teringat sesuatu. Aku punya sesuatu yang kutinggalkan di perusahaan. Aku akan mengambilnya. Pergi sekarang, sudah sangat larut. Aku akan segera pergi dan segera kembali. Oh, kalau begitu cepat kembali. Oke, aku akan segera kembali.
Kamu tahu, aku sudah mencarimu selama 2 tahun penuh. Apakah kelinci kecil itu anakku? Kamu masih mengira dia adalah anakmu, ya? Tentu saja tidak. Lalu milik siapa itu? Benar? Aku hamil saat kamu mengusirku. Aku tidak tahu apakah aku harus memiliki anak ini. Aku juga tidak punya alasan untuk menginginkannya. Kemudian aku bertemu dengan pria lain. Si kelinci kecil lahir darinya. Bagaimana dengannya? Dia mirip sekali denganmu. Apa maksudnya? Meninggalkanku? Jangan merah. Aku akan mengatakannya. Apa yang kamu katakan benar? Tentu saja. Benar. Benar? Aku tidak ingin kamu berbohong padaku. Aku tidak ingin kamu berbohong lagi. Bisakah kamu menatap mataku? Apakah itu benar? Benar? Apa zodiak Jingru? Dia lahir di bulan Mei. Taurus, aku Scorpio. Tidak heran kita cocok. Apa kamu kenal baik dengannya? Cukup kenal. Aku juga sangat sibuk dengan pekerjaan. Tidak punya waktu untuk bertemu banyak orang. Dia adalah guru kelinci kecil. Kita pernah berbelanja bersama beberapa kali. Kenapa kamu tertawa? Hari itu dia bilang ingin memberi hadiah ulang tahun untuk pacarnya. Menyuruhku memilih antara gaun ini dan yang lain. Aku belum tahu siapa yang memilih yang ini. Tidak kira akan cocok sekali denganmu. Apa kamu dan Jinru akan menikah? Hubunganku dengannya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu tidak menghubungiku selama 2 tahun? Kenapa? Kenapa kamu tidak menghubungiku selama 2 tahun penuh? Baiklah. Oke, berhenti bicara. Si kelinci kecil masih di rumah. Aku ingin pulang lebih awal. Aku ada di mobil di depan. Biar aku antar kamu pulang. Mobilku ada di depan. Tidak perlu aku pakai parfum. Tidak baik tinggal di mobilmu. Sebenarnya aku cukup gugup saat menjemputmu. Apa kamu melihat ada perubahan padaku? Sudah dewasakah kamu? Sudah aku pergi. Jangan matikan ponsel. Jangan sampai aku menemukanmu. Ingat, Jangan khawatir. Aku tahu bye-bye. Kamu masih mengira dia anakmu? ya. Tentu saja tidak. Benar? Aku hamil saat kamu mengusirku. Aku tidak tahu apakah aku harus memiliki anak ini. Aku juga tidak punya alasan untuk menginginkannya. Kemudian aku bertemu dengan pria lain. Si kelinci kecil lahir darinya. Bagaimana dengan dia? Dia persis sepertimu. Apa maksudnya? Meninggalkanku?
Kelinci. Apa bentuk lampau dari janji? Ayo ke Inggris bersamaku. Mengapa aku harus pergi ke Inggris? Bersamaku. Bersamamu? Haruskah aku bekerja atau belajar? Aku cukup menyukai pekerjaanku saat ini. Apa kamu sangat suka menjadi guru? Ya kamu kan sudah tahu. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengisi kelas. Tetap bersamamu. Tidak ada perbaikan lagi. Apa kamu bercanda? Alasan kita bisa bersama secara terbuka. Karena ibumu memintaku membantumu les. Apa yang kamu pikir akan terjadi jika kamu tidak mengisi les? Jadi maksudmu adalah, jika kita harus mengisi les, kita juga harus berpisah. Jika kamu tidak mengisi les, kita bahkan tidak bisa bertemu lagi. Jadi apa ini? Kenyataan memang seperti ini. Kamu masih harus membaca buku dengan cermat. Orang buta huruf tidak diterima dimanapun lagi. Selain itu, jika kita berdua memutuskan untuk bersama, apa gunanya menunggu beberapa tahun? Belum menjawabku, apa bentuk lampau dari Promus? Prometheus. Prometheus. Kecuali setiap kali tidak ada bentuk lampau. Datang dan beri kamu obat. Jangan khawatir. Dokter bilang tidak apa-apa. Untungnya tempat tidur itu lebih pendek. Kondisi kelinci kecil, terutama karena sistem pernapasan saya sebelumnya tidak baik. Minum saja obat ini, dan kamu akan baik-baik saja. Tidak akan ada masalah. Saya di sini untuk semuanya. Biar saya bawa kamu pulang dulu. Saya seharusnya masih menjelaskan dengan jelas ke Jingru. Jelaskan hubungan antara kita dengan jelas. Apakah kamu tidak akan menikahinya? Saya sudah bilang. Hubungan antara saya dan Jingru bukan seperti yang kamu bayangkan. Selain itu, kamu sekarang terlihat seperti kelinci kecil. Bagaimana saya bisa menikah dengan tenang? Kamu pikir saya sengaja melakukannya ya? Kamu pikir saya sengaja membiarkan kamu melihatnya? Kami ibu dan anak tidak berdaya. Kamu pikir saya sengaja mendekati Jingru? Apakah itu akan merusak pernikahanmu? Kamu tahu itu bukan yang saya maksud. Parkir? Parkir? Apakah kamu dengar saat kamu menghentikan mobil? Saya tidak perlu kamu mengontrol saya. Kamu pikir saya ingin melihatmu lagi? Siapa yang kamu pikir kamu ini? Kamu membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Mengapa saya harus melihatmu lagi? Kamu biarkan saya pergi. Kamu mengusir saya dari rumahmu. Kamu yang tiba-tiba muncul di depan saya. Masih teman saya, pacar. Saya lebih suka kelinci kecil tidak ada di taman kanak-kanak ini. Saya lebih suka saya tidak pernah melihatmu lagi. Maaf. Sangat maaf. Saya benci kamu. Hei Guo Xiao. Bagaimana dengan minggu ini? Xiao Hui dan saya mengorbankan waktu untuk belanja makan dan menonton film. Datang dan bicara denganmu tentang proyek stasiun TV. Apakah kamu harus mentraktir kami makan nanti?
Apakah abalon dan sirip hiu oke? Yo terlihat seperti itu, seolah-olah ada yang mau makan malam denganmu. Mari kita makan sendiri nanti. Hei, izinkan aku bertanya. Bagaimana lamaranmu? Lamaran apa? Bukankah kamu melamar kemarin, dan mendapatkan cincin? Mengapa aku harus memberitahumu? Hei, bolehkah aku memberitahumu? Xiao Hui dan aku sudah memasuki tahap cinta yang serius. Kemarin kami berjalan memegang tangan di 14 jalan. Mengapa kamu mencubitku? Apa yang kamu katakan aku lakukan? Ini 14 item. Hei pelayan, bisakah anak usia 2 atau 3 tahun memakai baju ini? Kamu bisa. Oke, bisakah kamu membantu saya mendapatkan satu set? Oke, terima kasih. Kuo Xiao, lihat dia. Hei, bisakah kamu duduk sebentar? Aku diet. Berhenti. Hei, Xiao Kui bilang. Aku ingin turun 5 pon lagi. Kamu bisa memegang tangannya yang lain. Aku berjalan di 14 jalan kemarin. Semuanya dipegang oleh tangan kiri. Aku ke kamar mandi. Hei, menurutmu kemajuanku cepat? Cukup cepat. Aku bahkan bisa memegang tangannya. Itu tidak terjadi. Aku memberitahumu. Sekarang sudah baik. Aku mengerti. Xiao Kui sudah bertanya padaku. Aku tidak peduli dengan hal-hal masa lalunya lagi. Aku memberitahunya. Aku bilang aku menyukaimu. Aku tidak peduli dengan semua hal yang kamu lakukan sebelumnya. Ketika dia senang dia memegang tanganku. Tunggu sampai kamu menikah dengan Jingru. Kami berdua cepat. Pikirkan setelah memegang tangan itu sebuah kasus. Kemudian kami berdua menikah juga. Cantik kamu. Bagaimana tidak mungkin? Tidak mengatakan apa-apa. Aku nggak bilang sepatumu cantik banget. Kayaknya mahal banget ya. Kat. Hei Kuo Xiao. Kamu nggak mau dengerin apa yang aku bilang ya? Kamu belum nikah sama Jingru kan? Ada orang lain? Mau bilang apa? Gimana mungkin? Kamu tahu apa? Terus gimana? Kalau nggak nikah kalian berdua bakalan hilang. Ada rapat. Cepet banget. Aku ada yang urus. Ya makasih ya udah rapat. Hei, dia ada di rumah. Gimana kabar kelinci kecilnya? Rusak ya, lebih baik tante. Halo tante kelinci kecil. Bagus banget haha. Ayo duduk. Kok bawa banyak barang pas datang? Oh, bukannya anaknya sakit ya? Tentu aja perlu tambah nutrisi. Kamu bilang kamu orang yang asli. Hei, ribet banget kalau kamu bawa dia ke rumah sakit sendirian. Telepon aja aku temenin. Ayo jalan-jalan. Hei, sini. Nggak usah repot-repot. Aku bisa sendiri. Nggak usah bawa. Oh, kamu beneran orang yang asli. Ribet apa sih? Lagi pula aku baik-baik aja. Kalau ada lembur nanti bilang-bilang dulu ya. Aku bawa kelinci kecil pulang dulu. Kenapa nggak jemput pas pulang kerja aja? Kamu nggak perlu terlalu baik sama aku sama kelinci kecil. Apa yang aku bilang? Jangan terlalu baik sama aku sama kelinci kecil nanti. Kamu baik-baik aja. Aku bakal ngerasa nggak enak kalau terlalu serius. Oke, kamu orang yang asli. Hei, kamu nggak kenal aku ya? Ini aku. Kalau udah suka sama seseorang pasti bakal baik banget sama dia. Gimana kalau kamu biarin aku nggak baik sama kamu? Aku belum terbiasa. Siapa yang bikin aku suka banget sama kamu? Kamu juga gini sama pacarmu. UPS. Sebenarnya kadang aku juga nggak bisa menahan diri dengan hal kayak gini. Kamu pikir aku bodoh karena melakukan ini? Dulu aku juga kayak gini. Jadi, apa kita berdua cocok? Hei gimana? Panggilannya nggak sia-siakan. Lihat ekspresi si pemimpin ini. Pasti ada drama. Aku main bagus nggak? Kamu kena apa? Kita masih bedain kamu sama aku. Bangsat? Aku mau lapak ini. Kalau gitu bakalan keren. Packaging stasiun TV. Pikirkan kita harus punya hubungan baik sama stasiun TV. Halo. Lensa. Makan bakcang. Oke. Kamu udah pulang kerja. Yah, aku sama si Cheng lagi belanja. Itu cewek yang kamu lihat di TK kemarin. Makan malam bareng yuk malam ini. Yah, kita makan di rumah kamu aja. UPS si Chun tiap hari makan takut. Gimana kalau kita traktir dia makan di rumah? Sampai ketemu lagi. Yah, oke, dadah.
Aku harus ngapain? Ada apa? Aku rasa ini nggak tepat. Itu rumah pacarmu. Ada yang nggak tepat. Pacarku teman yang sangat baik. Jangan keluar lagi. Dia lihat kamu kemarin dan nanya-nanya tentang kamu. Nanya apa tentang aku? Kamu pikir gimana? Aku satu-satunya teman kayak kamu. Tentu dia bakal nanya ke sana kemari. Hei, kamu lihat dia kemarin. Kamu pikir gimana sama dia? Aku rasa dia cukup baik. Bagaimana menurutmu? Aku pikir itu cukup bagus juga. Tapi begitu waktunya bicara tentang pernikahan, justru aku merasa tidak nyaman. Aku selalu merasa dia ragu-ragu. Lagi pula menikah dan hidup dengan satu orang seumur hidup adalah keputusan yang sangat penting. Setiap orang pasti khawatir tentang untung rugi. Dulu dia sangat menyukai seorang gadis. Aku tidak tahu apakah dia sudah melupakannya sekarang. Aku tidak menanyanya. Tidak perlu ditanya. Seperti dulu aku sangat menyukai seorang pria. Tapi semuanya sudah berlalu. Semuanya tenggelam ke dasar air. Tanya satu hal. Kamu akan segera kembali. Haruskah kamu yang pergi belanja atau aku? Baiklah kalau begitu. Ya, sampai jumpa lagi. Hei, menurutmu dia akan mati? Kemarin aku sendirian di ruang belajar semalaman. Sekarang aku di stasiun TV dan tidak tahu harus bicara apa. Aku tidak tahu bagaimana mengejar ketertinggalan tidur. Dia pasti sangat mencintai pekerjaannya. Siapa tahu? Menurutmu mana dari dua baju ini yang terlihat lebih bagus? Semuanya bagus sungguh. Ambil saja tasnya dan biar aku mencobanya. Halo, Sebenarnya apa yang terjadi? apa yang terjadi? Kamu sedang apa? Aku sedang belanja. Oke, itu saja. Tidak ingin bicara lagi. Lupa membawanya lagi. Kamu sedang bicara tentang siapa? Hei, aku sudah mencoba kedua baju ini. Semuanya cantik. Lupakan kenapa kamu tidak pakai kode penuh saja. Itu tidak berlaku untukmu kan? Tidak perlu melakukan ini meski ada diskon. Bukan kamu. Aku tidak tahu, lupakan saja. Bagaimanapun aku adalah orang yang tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Aku sudah bilang padamu. Kemarin aku menemukan cincin berlian di sakunya. Dia bahkan tidak memberitahuku. Awalnya aku pikir itu dibicarakan oleh seorang gadis. Sangat memelukan, tinggal di rumah Mirka. Aku sudah khawatir tentang ini. Alhasil semua orang sudah membeli cincin berlian. Semua ini salahku karena terlalu peduli. Jadi aku harus mengeluarkan lebih banyak uang sebelum setuju dengannya. Kalau tidak, kalau sudah menikah ini akan jadi harta bersama. Kasih ke aku. Masuk-masuk. Hei, kembali. Kamu juga kembali. Ayo kenalan. Si Chun, halo-halo. Aku belikan kamu beberapa baju hari ini. Mau coba? Nanti kita bicara setelah makan malam. Mau bantuan? Enggak perlu, kamu istirahat saja. Oke deh, kita lihat keahlianmu malam ini. Ayo masuk. Kelinci kecilnya tidak mau tidur ya? Bawa dia masuk ke rumah. Maaf ganggu. Permisi, dia sedang membersihkan rumah. Aku lepas sumpitnya dulu. Maksud kamu apa? Tidak ada yang menarik. Kamu sibuk. Kamu tidak akan bikin sayap ayam lagi kan? Minum air. Kamu masih marah tentang kejadian waktu itu?
Kalau aku marah aku sudah mati kesal karena kamu. Ketemu kerja buat Bobo. Pendidikan yang dia inginkan minimal sarjana atau lebih. Menurut kamu mungkin buat dia? Aku tidak peduli apa yang terjadi padanya. Aku cuma mau kamu hidup dengan baik. Ada apa dengan kamu? Bagaimana hatimu? Kamu harus tanya kakakmu bagaimana hatinya. Lumayan aku tidak sengaja menyiksanya. Bagaimana dengan tubuhmu? Cukup baik. Berapa hari aku sudah bekerja? Tidak masalah. Itu bagus. Ada apa kamu datang? Kamu bilang, Jangan datang ke aku kalau tidak ada yang serius di masa depan. Bunuh diri kamu bukan masalah besar. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelesaikan masalah antara kita. Kalau tidak keadaan hanya akan semakin buruk. kamu tidak tega meninggalkan aku. Coba saja. Kamu bilang begitu setiap kali. Kamu akan lebih baik tanpaku. Jangan datang padaku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tertidur. Bagaimana rasanya? Sangat enak. Enak sekali. Kamu perlu makan lebih banyak. Sudah cukup. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Kamu belum makan dan bilang tidak bisa makan. Ini hasil kerja keras keluarga kita Kuo Xiao selama ini. Bagaimana bisa kamu bilang tidak mau makan? Dia seperti apa sih? Orang jadi gila melihat wanita cantik. Setelah melihatmu kemarin dia tanya-tanya tentangmu. Benarkah? Apa yang dia tanya? Berapa umurmu tahun ini? Apa pekerjaanmu? Apakah kamu punya pacar? Hei hei hei. Kapan aku bertanya? Kamu bercanda. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu harus mencari kebenaran dari fakta. Buruk sekali kamu membuat orang salah paham. Dia tidak akan salah pahamkan. Hei, ceritakan bagaimana kalian bertemu. Ini terlalu panjang untuk diceritakan. Dan sangat ajaib. Kenapa kamu tidak tanya dia? Kamu yang ceritakan saja. Aku juga tidak bisa ceritakan. Suatu hari, mencari seseorang di jalan. Dia sepertinya mantan pacarnya kan? Aku mencari dan mencari tapi tidak ketemu. Akhirnya dia menangkapku di jalan. Dia mengira aku mantan pacarnya. Benar kan? Di jalan utama. Apakah kamu mirip dengan gadis itu? Hei, kamu benar-benar tidak pernah bilang itu. Biar aku lihat apakah mirip. Luangkan waktu untuk makan dulu. Kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak pernah mengatakannya. Aku benar-benar ingin tahu. Ingin tahu. Kamu juga ingin tahu. Kalau begitu lihat mataku. Lihatlah. Apa yang harus dilihat? Tidak melihatnya. Lupakan makan. Hei, lihat dia. Ketika tiba saat kritis dia akan main trik. Hah, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Kalian berdua. Kami menjadi teman. Kemudian kami saling membantu. Bantu aku, biarkan aku membantumu. Sampai suatu hari, dia mengatakan sesuatu padaku. Seperti dialog khusus. Katakan padaku apa yang dia katakan. Aku malu mengatakannya. Lebih baik kamu yang mengatakannya sendiri. Apa yang tidak bisa dikatakan tentang ini? Aku bilang mari kita saling membantu. Ini slogan iklan perusahaan kami. Apakah ada slogan iklan yang sulit diucapkan? Kata-kata iklan. Aku selalu berpikir kamu mengatakan padaku dari lubuk hatimu. HMPH kalian berdua baik-baik saja sampai sekarang. Ya sudah 2 tahun. Itu berlalu sebelum aku menyadarinya. Ya bagaimana denganmu, Aku sudah memperkenalkan keluarga kami Kuo Xiao padamu. Di mana ayah kelinci kecil? Kapan kamu akan membawanya supaya kami bisa melihatnya? Tunggu sampai kamu ada kesempatan. Apa pekerjaannya? Hampir seperti dia. Oh, itu juga untuk iklan. Apakah iklan menguntungkan? Kenapa semua orang beriklan? Bagaimana aku tahu?
Aku kembali. Sudah semakin malam. Apa yang kamu lakukan? Ayo kita main sebentar. Kelinci kecil akan masuk TK besok pagi. Oh, begitu saja. Aku tidak bisa mengantarmu. Nanti aku harus menyiapkan pelajaran. Aku minta Kuo Xiao untuk mengantarmu. Kuo Xiao. Teruskan semangat Lei Feng. Antarkan si Zhe dan kelinci kecil pulang. Sudah terlalu malam. Aku takut tidak bisa dapat taksi. Tidak masalah. Terima kasih untuk makan malamnya. Kurasa aku akan. Mungkin aku tidak akan punya kesempatan lagi makan masakanmu. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Kamu dengarkan sekarang. Antara kita. Bukan lagi soal cinta atau tidak. Melainkan, aku harus menepati janjiku padamu. Karena aku pernah berjanji padamu. Merawatmu dengan baik. Aku peduli padamu apapun yang terjadi. Apapun masalah yang muncul. Aku harus melakukan ini untuk setiap masalah. Meskipun aku tahu ini mungkin menyakiti Jingru sekarang. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya dengan lebih baik. Tapi si Chuan, aku melihatmu sendirian dengan seorang anak. Sendirian dan sendirian. Sangat berat. Aku benar-benar tidak tahan. Aku tidak bisa menanggungnya dalam hati nuraniku. Baiklah. Jika begitu, kamu janji padaku satu syarat. Katakan apa syaratnya. Kamu menikahi Jingru. Apa katamu? Kamu menikahi Jingru. Mengapa kamu memintaku begitu? Maka jangan tepati janjimu sama sekali. Pikirkan baik-baik. Jika kamu sudah berpikir jernih, kita bertemu di gerbang kota Hanan besok jam 4 sore. Kembali, Belum tidur. sudah dikirim. Sudah dikirim. Ayo minum segelas air dulu. Kamu lelah. Baik. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Siapa? Aku bilang si Chun. Orangnya sangat baik. Bagus, aku takut kamu tidak menyukainya. Kamu tahu aku tidak punya banyak teman. Termasuk koleganya itu dia. Kamu juga temanku, tapi tidak lagi. Tentu saja. Dia pacar sekarang. Kamu juga kaget waktu melihat si Chun. Aku tidak menyangka dia punya anak sebesar itu. Aku kaget waktu pertama kali melihatnya. Dia sangat kecil. Kemudian aku dengar si Chun bilang suaminya tidak lagi di Shenzhen. Aku meninggalkannya di sini dengan kelinci kecil beberapa tahun yang lalu. Aku pergi keluar kota sendirian. Aku selalu merasa dia tidak terlalu baik sebagai orang. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Ya, Oke, aku akan tidur dulu, aku terlalu lelah. baiklah, cepat pergi. Dokter Wang, apakah Guangyo mencari kamu baru-baru ini? Si Chun aku pergi. Dan kamu.
Aku pikir masih perlu menjelaskannya pada Jingru. Sampai jumpa. Maaf? Kamu datang. Kamu tidak menunggu lama. Aku terjebak macet tadi. Aku sudah berusaha keras untuk sampai ke sini. Maaf. Aku baru saja masuk dan membelikanmu cincin. Aku juga tidak tahu ukuran tanganmu. Berapa ukurannya? Pelayan tanya aku tadi. Aku juga tidak menjawabnya. Tapi aku hanya ingin membelikannya untukmu. Bagaimana kalau kamu coba dulu? Kalau tidak pas, aku bisa masuk bersamamu untuk menukarnya. Guo Xiao. Maukah kamu menikah denganku? Apa kamu masih ragu? Kita sudah saling kenal selama 2 tahun. Aku juga tidak tahu apa arti 2 tahun ini. Ada yang melamar di sana. Ayo kita lihat. Kita akan makan malam bersama, belanja bersama, nonton film bersama. Tapi ada satu hal yang semakin aku yakin. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku juga tidak ingin kamu meninggalkanku. Tahukah kamu? Setiap kali aku kesulitan, kamu akan datang membantuku. Setiap kali aku membutuhkanmu, kamu selalu muncul di sisiku. Aku pikir kebahagiaan harus dikendalikan sendiri. Jadi aku ingin memberi diriku kesempatan ini. Ya Tuhan, ada banyak orang. Sangat romantis. Lamaran dimulai. Tahan. Guo Xiao Jingru adalah sahabat terbaikku. Kalau kamu berani memperlakukannya dengan buruk, aku akan membuatmu kapok dulu. Hari ini aku akan menjadi saksimu. Aku ingin orang terpenting dalam hidupku bahagia. Keluarga yang bahagia. Aku sudah bertemu Dr. Feng. Aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Kecuali terjadi sesuatu yang fatal. Ngomong-ngomong, kamu makan apa malam ini? Bukannya kamu bilang mau pulang dan masak? Haha, aku lupa. Hei, aku mau ke kamar mandi. Apa kamu mau ke Sichuan? Pergi ke kamar mandi, lalu aku pergi. Berikan padaku. Kamu yang mengatur ini kan? Ah, Apa semua ini kamu yang atur? bahagialah. Apa yang ingin kamu lakukan? Bermain denganmu dan bermain denganmu. Kamu sangat bahagia dan kamu menuduhku. Maka coba beri aku kesempatan. Bagaimana denganmu? Apa yang harus aku lakukan? Kamu benar-benar memperlakukan aku seperti anak kecil. Bukankah aku sudah datang ke sini sendiri selama bertahun-tahun? Tanpa kamu. Aku benar-benar pikir aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak, aku harus memberitahunya. Memberitahunya apa? Beritahu dia bahwa kita sudah saling kenal sebelumnya. Kamu adalah mantan pacarku. Apa kamu gila? Apa kamu sakit? Apa gunanya memberitahunya? Apa efeknya? Selain membuatnya khawatir dan takut dipukul, dia dan aku juga akan mengakhiri hubungan kita.
Bagaimanapun tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Anggap saja kita baru saja bertemu. Aku bertemu dengannya melalui dia. Lalu kenapa? Aku adalah temannya. Maka teman-temanmu. Apakah tidak apa-apa? Apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada yang perlu dibicarakan, ayo pergi. Kamu mau makan apa malam ini? Aku suka makan apapun yang kamu makan. Apa yang kamu lakukan? Aku akan pindah ke tempat guanyo. Apa yang kamu katakan? Aku akan merawatnya. Bagaimana denganku? Terserah kamu. Bagaimana itu bisa dilakukan? Jika kamu tidak punya uang telepon aku. Tapi jangan anggap uang terlalu sedikit. Aku tidak bisa menghasilkan banyak dalam sebulan. Bukan tentang uang. Aku tahu kamu dan Guang adalah saudara. Tapi aku benar-benar ingin tinggal di sana. Aku khawatir ini tidak tepat. Bagaimana jika dia akan mati? Menurutmu itu tepat? Halo Tuan, makananmu sudah siap. Kuo Xiao Jingru adalah sahabatku. Jika kamu berani memperlakukannya dengan buruk, aku yang pertama akan membuatmu terlihat baik. Hari ini aku akan menjadi saksimu. Saya ingin orang yang paling penting dalam hidup saya bahagia. Keluarga bahagia. Miss. Ah, Pak, mau pesan apa? Jangan ragu untuk memperkenalkan saya. Bos, saya pikir cincin dari Chow Tai Fook ini sangat cantik. Dia sangat cocok untukmu. Selamat pagi. Pagi. Lihatlah setelah selesai. Senang datang. Terima kasih banyak. Hei, ambil itu dengan tanganmu. Saya sudah melihat semuanya. Yo, jangan bilang. Sangat bagus. Hei, kamu bilang pacarmu punya mata seperti itu. Visi tunanganmu sangat bagus. Iri deh. Oh benar. Menurutmu saya cocok pakai ini? Nanya saya buat apa? Tanya pacarmu. UPS kami bertengkar. Kalau tidak saya, tidak akan punya waktu duduk di sini ngobrol denganmu. Apa yang terjadi lagi? Hal sepele. Kenapa kalian bertengkar karena hal sepele ini? Kamu saja yang tidak tahu. Saya ingin memperjuangkan beberapa hak sebagai pria. Saya ingin mengambil waktu saya. Tanpa sadar memiliki beberapa hak sebagai pria. Kamu tidak tahu. Kalau tidak saya akan masuk ke market badak. Tentu saja saya hanya mencoba memperjuangkannya. Bagaimana jika benar-benar tidak berhasil? Masyarakat Buddha ya masyarakat Buddha. Silakan. Kalau begitu saya pergi dulu. Baik. Tolong beri jalan. Itu kekuatan. Kejang, Bagaimana? stasiun TV menelepon dan mengatakan tertarik bekerja sama dengan kami. Bagus sekali. Sempatkan untuk memberi tahu senior orang Edagon Rapat. Baik. Omong-omong sudah dengar belum? Jam kerja kita akan disesuaikan. Ah, maksudmu apa? Manajer toko sedang menata ulang. Kudengar ada sekelompok orang datang dari kantor pusat. Beri mereka kesempatan untuk berlatih. Bukankah ini akan jatuh ke kita? Bagaimana bisa dilakukan? Aku harus antar jemput anak-anak setiap hari. Susah payah pindah ke shift ini. Kenapa tidak? Kita bukan karyawan tetap. Dengan begitu jumlah jam kerja per bulan tidak ditentukan oleh bos. Tidak, aku harus cari manajer toko. Ini situasi khusus buatku. Aku sudah bilang sama dia sejak lama. Jangan cari masalah, mereka akan pergi. Manajer toko yang tidak tahu apa-apa selalu bilang aku kerja bagus. Dia tidak akan tega. Kudengar 2 orang sudah dibujuk untuk mengundurkan diri. Aku masih kerja. Aku harus lembur malam ini. Tidak bisa pergi. Gimana besok? Besok lu ada waktu nggak? Besok aku juga ada urusan. Jadi kapan lu ada waktu? Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Dah? Kelinci kecil. Mamamu harus lembur hari ini. Guru ajak kamu makan enak. Oke. Oke, Mama mau ngapain? Dia lagi lembur.
Kenapa harus lembur? Ayo guru, kita makan enak. Nona, Telepon aku. aku baru mau telepon kamu. Aku sudah pulang kerja. Kalau ada apa-apa sama kamu, aku bantu cari teman kantor kita. Bukan aku, cuma nyari kamu. Sudah berapa lama kerja di sini? Pak mau ngeluhin aku ya? Aku baru aja minta maaf sama kamu. Meski aku tahu tidak baik melamun saat kerja. Tapi kamu tidak bisa memaksa saya sampai mati. Bukan keluhan terhadap saya. Ini kartu nama saya. Jika kamu punya kemauan, saya ingin mengundang kamu bekerja di perusahaan saya. Perusahaan kami sedang merekrut sekretaris. Saya pikir kamu punya penampilan dan kemampuan. Bisa melakukan pekerjaan itu. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak ingin jadi kasir di sini selamanya kan? Tapi saya tidak bisa bahasa Inggris. Kamu bisa belajar. Saya juga tidak tahu hal-hal perdagangan komputer. Kamu juga bisa belajar. Berapa lama kamu harus bekerja hari itu? Jauh lebih sedikit daripada di sini. Berapa biayanya per bulan? Jauh lebih banyak daripada di sini. Semuanya. Kali ini, stasiun TV kota meluncurkan saluran baru. Saluran hiburan fashion. Mempercayakan perusahaan kami. Memberikan kemasan citra menyeluruh untuk saluran mereka. Saya pikir ini tugas yang sangat sulit. Tidak berlebihan untuk mengatakan. Perusahaan kami telah mencapai kesuksesan dalam proyek ini. Juga hancur dalam proyek ini. Jadi semuanya. Tolong untuk menyelesaikan proyek ini. Saya pikir departemen kreatif kami. Departemen desain juga perlu merekrut beberapa orang. Xiao Kui. Setelah rapat departemenmu akan menyusun rencana rekrutmen. Bukunya sudah keluar. Adong, kamu di mana? Bertanggung jawab atas tata letak. Kemudian, mari sebarkan berita ini secepatnya. Juga jika kamu punya ide baru. Kata-kata kreatif baru. Cepat. Kumpulkan di sini Diadong. Bagaimana kalau kita rapat lagi untuk mempelajarinya? Oke. Lihat ke bawah. Apa yang harus saya lakukan jika kamu mati? Saya mari. Lebih mudah buat kamu. Saya janjian dengan DR. Wang untuk pemeriksan. Saya akan selalu bersamamu. Sampai kamu sembuh atau sampai kamu mati. Periksa, aku akan pergi. Tapi bukan besok. Harus pergi besok. Aku tidak pergi. Hidup adalah milikku. Bukan hanya milikmu. Tidak mendukungku. Itu milik ayah, ibu, dan saudara perempuanku. Tapi mereka tidak ada di sini lagi. Kamu tahu kenapa mereka mati? Mereka semua sudah pergi. Aku satu-satunya yang tersisa. Tapi hati saudara perempuanmu masih ada. Melompat di sini. Tidak ada yang pergi, tapi tidak ada yang masih di sini. Kamu bilang hati tidak punya pikiran. Tidak ada kehidupan. Itu hanya organ. Hanya pompa darah. Kamu bilang kamu masih kamu. Aku sering bermimpi tentang kecelakaan mobil. Berbagai kecelakaan. Kamu bohong padaku. Kenapa aku harus bohong padamu? Agar aku bisa sembuh. Untuk membuatku tetap hidup. Aku tidak mengatakannya sebelumnya karena aku takut kamu tidak bisa mencintaiku lagi. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apa karena aku terlalu sering berbohong sebelumnya? Mungkin. Kamu akan percaya. Tidak, kamu akan. Aku hanya tidak bisa. Tapi, aku tinggal di rumah itu. Ayo. Kelinci kecil, ayo bicara dengan ibu. Ayo makan sesuatu yang enak. Hei, kemari. Halo, apakah si Chun ada? Berpikirlah murni. Oh, dia sudah kembali. Bukankah dia lembur hari ini ketika dia kembali? Ah, aku melihatnya pergi. Ah, terima kasih.
Ayo kita kembali mencari ibu. Hei, kamu benar-benar di rumah. Bukankah kamu bilang akan lembur hari ini? Aku sementara. Ada APA? Apakah kamu merasa tidak enak? Tidak. Saya seharusnya lembur. Tapi kemudian dibatalkan. Lihat, kamu bahkan tidak bilang sepatah kata pun. Kelinci kecil dan aku juga. Aku mencari kamu di tempatmu. Ayo duduk. Tidak, aku ingin mentraktirmu makan malam. Terima kasih, Fan. Kamu lihat apa? Kamu lupa? Kalau bukan karena kamu yang mendorongku, kurasa seumur hidupku, aku tidak bisa melakukan apapun untuk melamar pria. Sangat khawatir. Oh, tapi untungnya dia setuju. Aku sudah memikirkannya semua. Kalau dia tidak setuju, aku akan mati untuk minta maaf. Kalau dia tidak setuju, aku yang seharusnya minta maaf dengan mati. Kamu minta maaf untuk apa? Kamu memberiku ide yang bagus. Aku harus berterima kasih padamu dengan benar. Ayo kita pergi dan mentraktirmu makan malam. Ayo kelinci kecil. Kelinci kecil, ayo kita makan malam. Karena kebutuhan ekspansi bisnis perusahaan kami, mendesak membutuhkan ahli desain copywriting kreatif iklan. Jika kamu salah satu dari bakat tersebut, selamat bergabung dengan perusahaan kami. Sangat bagus. Sangat bagus, cepat berikan ke Adong. Lebih baik kamu memberikannya sendiri padanya. Bibiku belum sembuh. Berhenti saja bertanya. Bawa saja sendiri padanya. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Dan sampaikan lagi padaku untuk Adong, aku sudah janji dengan teman lain malam ini. Aku akan pergi dulu, terima kasih. Xiao Kui dan yang lain, rancang surat rekrutmenmu dengan cepat. Kirimkan malam ini. Tidak masalah. Dia juga memintaku untuk memberitahumu saat kamu pulang kerja. Kamu tidak perlu menanggungnya lagi. Dia sudah janji dengan teman lain. Teman seperti apa? Bagaimana aku tahu? Kamu tidak akan bertanya sendiri padanya. Aku tidak pergi. Ngomong-ngomong, bilang sama dia, aku juga ketemu teman malam ini. Bisa nggak kamu berhenti belajar itu dari anak-anakmu? Kalau kamu terus begini, hal kecil bisa jadi besar. Ajak aku makan malam nanti. Kan kamu pernah pacaran sama teman. Kamu bukan temanku. Aku kasih tahu. Aku ajak kamu makan malam. Iya, tapi aku bukan dari komite mediasi. Wah, sayang, kamu hebat banget. Aku mau cerita. Oke, aku cerita lagi ya. Alkisah ada seorang anak. Namanya kelinci kecil. Dia ada di hutan besar. Ketemu kelinci kecil beneran. Mereka berdua jadi teman baik. Halo? Wawancara sekarang? Sudah larut. Di mana? Sudah cukup, berapa lagi yang harus kita makan berdua? Kalau aku traktir tamu nggak kayak gini. Aku lagi bad mood. Apalagi yang bisa dimakan? Kalau lagi sedih malah lebih enak. Itu cewek. Kalau gitu anggap aku cewek. Pria yang sudah menikah kayak kamu sekarang, nggak mungkin ngerti perasaanku. Aku tanya. Kalau kamu jatuh cinta sama cewek, ada perasaan khusus yang pengen kamu kasih tahu ke dunia nggak? Kadang-kadang. Tapi nggak selalu. Cerita dong, ada apa? Kemarin aku dan Xiao Kui jalan-jalan. Kami berpegang tangan. Rasanya enak banget. Ketemu dua kolega dari departemen pelanggan. Xiao Kui tiba-tiba lipas tangan. Aku juga bilang ke orang-orang kalau kita ketemu. Masa kita ketemu? Kita udah berpegangan tangan sejak keluar kantor. Lalu aku tanya dia kenapa. Dia bilang takut orang-orang tahu dan bergosip. Lalu kenapa ada yang perlu digosipin? Kita pacaran terbuka. Lagi pula kita kenal di perusahaan sebelumnya. Aku nggak tahu dia mikir apa. Terus aku ngaku aja deh. Ada cowok yang lebih kaya dari aku. Ada cowok yang lebih ganteng dari aku. Ada nggak sih cowok yang lebih baik ke dia daripada aku? Udah selesai. Udah itu aja. Cuma yang mana aja? Kenapa nggak kita pegangan tangan aja? Kenapa harus ke hotel? Ada yang nggak boleh. Mau wawancara apa? Aku mau makan. Kita bisa kenal lebih dekat. Kalau mau jemput aku lupakan aja. Aku udah punya anak. Belum nikah. Enggak, Ada masalah apa kalau punya anak? aku nggak punya uang buat bayar pengasuh. Jadi anaknya harus aku urus sendiri. Setiap pagi aku harus antar dia ke TK.
Setiap malam jemput dia aku harus masak buat dia. Jadi kalau suruh aku kerja, 38 jam. aku nggak bisa lembur. Dan anakku sering sakit. Jadi kamu harus izinkan aku sering cuti. Nggak masalah. Walaupun aku nggak punya anak. Tapi aku tahu punya anak itu mahal. Kalau kamu mau kerja di perusahaan kami, maka kamu nggak perlu kerja keras lagi di masa depan. Bisa kasih tahu aku nggak? Hal baik yang kayak mimpi gitu. Kok bisa jatuh ke aku? Karena kamu cantik. Cewek udah biasa. Aku udah biasa sama cowok. Mereka pelan-pelan nguji batasanmu. Terus kamu kehilangan prinsipmu. Mereka bisa lakukan apa aja. Lakukan apa aja yang kamu mau. Siapa teman kamu? Aku pergi. Kebetulan banget. Mr. Chen, bos aku. Bos kamu kenal. Halo. Halo. Topiknya apa? Nggak ada topik khusus. Ajak aja si cewek cantik makan. Ah, aku ada urusan sama kamu. Aku tungguin di luar setelah selesai. Sampai ketemu lagi. Lanjutin aja kalian. Dia lumayan ganteng. Agak kurang keren dibanding Xiao Kui. Kasih aku menunya. Apa? Ambil makanan lagi. Lagi nggak mood ya? Makan aja dulu. Baca aja 3 halaman pertama. Wah, mahal banget, kamu sanggup bayar?